Ninja. Nah, kuwi. Sik. Ninja standar. Waduh, Ninja nih standar. Ninja. Golek pistone ra ono sing cocok. Wis, lanjut. Hand on it. Oh. Halo, selamat sore. Sore Selo. Edisi kali ini edisi barang dagangan dari beberapa pertanyaan lagi yang kemarin tanya bak kopling kanannya itu gimana Thomas masangnya, isi dorong jelas, masih belum pada jelas. Wis tak prakteknya kali ini tadi udah diambilin sama Mas Meke karo laker ini ditap. Lali aku sih golek laker sih. Ketemu lakere. Ini tentang bak kopling lagi, tapi yang jelas bukan tentang bak koplingnya. Ada yang tanya kemarin, Mas, itu kok karbonnya kemarin ada yang pakai Velocity, terus kegunaannya apa? Terus aplikasinya kalau yang Eric King itu beli jadi ada enggak, terus bentuknya seperti apa. Nah, ini mumpung dagangannya ditokke, ada beberapa contoh barang yang akan kita review. Yang pertama mungkin kalau dari karburator dulu. Ini dari Velocity-nya. Ini Velocity-nya buatan, bukan beli jadi. Ini dibuatin sama tukang remere. Nah, terus yang ini yang beli jadi, ini mereknya SPR atau apa, kurang paham saya. Nah, ini dari bentuk-bentuknya. Terus yang ini juga buatan sendiri tapi cuman kecil. Nah, terus ini untuk fungsinya buat apa, efeknya kalau di motor buat apa, seperti apa, ngono kuwi. Nah, kita simak aja bareng-bareng. Aku tak golek lingguan sik karo ngobong baku. Iki wis nganggo cagak HP. Nah, ini reviewnya tentang apa itu Velocity sendiri. Velocity itu artinya mbuh apa ora ngerti, cuman saya sendiri ya mengetutke tren-tren wae. Velocity ngono kuwi jenenge iki Velocity. Cuman artinya jenenge apa aku ora ngerti. Mungkin kalau dicari di kamus bahasa Inggris ada. Cuman ya ketelahe iki jenenge Velocity, nek awal jenenge muni melon, ngono ya paling iki jenenge melon. Nah, yang jelas ini kegunaannya ben piye ya liar ngelekasi len jelaske sekondi aku malah bingung. Ini kegunaan Velocity ini sendiri, ini untuk menangkap angin supaya debit angin yang masuk ke karburator itu semakin banyak, semakin terfokus. Jadi nggak nyebar lewat pinggir-pinggirnya sini, ada tabrak-tabrakan ke sana. Tapi kalau dipakein Velocity seperti ini, itu tangkapannya lebih banyak, karena secara otomatis dia penampang luarnya ini dia lebih lebar, jadi fokus angin yang masuk ke karburator lebih banyak. Nah, efeknya ini kalau
di motor 2 tak sendiri, untuk kompetisi, untuk touring dan lain sebagainya, ini kalau dirasakan, nek iso ngrasake, nek iso ngrasake ya nyuwun ngapunten. Kalau dirasakan itu putaran tengah atasnya itu motornya lebih nyedot. Soalnya angin yang masuk itu semakin terfokus. Jadi dari besar, diameter besar masuk ke kecil seperti ini. Diameter besar masuk ke kecil. Itu kan misalkan kalau air itu dari selang yang besar ke selang yang kecil, otomatis kan airnya yang masuk ke lewat ke sana. Kalau diumpamakan ini anginnya yang masuk ke sana, dia kan semakin cepat. Nah, efeknya seperti itu. Terus kalau dirasakan untuk harian, di Air King sendiri sebenarnya sudah ada velocity bawaan, yaitu pakai karet filter. Karet filter itu kalau diamati bentuknya sudah seperti velocity, tapi dia kan terlalu besar dan terlalu langsung membuka. Jadi diameternya ini dia lebih panjang, ke sini, sampai sinilah. Tapi kalau orinya itu bisa sampai sini. Nah, efeknya kalau velocity terlalu panjang, itu motornya bawahnya ada sedikit loadingnya, tapi untuk tengah atas dia semakin jalan. Nah, tapi ya dikalibrasi lagi, mau diameter luarnya ini berapa, terus sudutnya ini, melengkungnya ini seberapa, yang ini melengkungnya mau seberapa. Terus misalkan kayak buatan SPR ini, nah ini nangkep anginnya ini melengkungnya seberapa, itu dikalibrasi sama kapasitas mesin itu sendiri. Maksudnya mesinnya jaluknya kepiye nih. Kalau di road race biasanya kalau ketemu sirkuit permanen itu semakin motornya itu nafasnya kurang panjang, biasanya dipasangin velocity. Tengah atasnya nafasnya lebih panjang, motornya lebih nyedot. Tetapi perlu diingat, kalau ada penambahan velocity seperti ini, biasanya spuiernya ikut turun. Maksudnya tidak sebesar karbu-karbu yang tanpa velocity. Nah, ini untuk velocity ini sendiri, ini bentuknya kalau ini landai, ini kan yang buat road race Super Pro, makanya dia tidak besar-besar, tidak panjang juga. Soalnya kenapa? Kalau karakter Super Pro itu, karakter motor road race itu dia butuh motornya akselerasinya cepat, butuh motor akselerasi cepat, jadinya ini nggak bisa terlalu panjang. Nah, sedangkan karakter Air King sendiri itu motornya udah cepat-cepat, tetapi kalau untuk settingannya terlalu cepat, dia nafasnya kurang panjang, makanya dia dipasangin velocity. Macam-macam velocity. Kalau ini misalkan kan ini udah tak paten, udah disamakan sama karbunya. Misalkan mau dari yang karbu standar Remer, ya ini udah Remer 28, ya kan. Ini mau dipasangin velocity yang agak pendek, misalkan seperti ini. Nah, velocity ini sama ini itu lebih pendek ini. Nah, kalau dipasangin velocity ini, itu pengaruhnya cuman sedikit. Soalnya kenapa? Dia panjangnya cuman ya segitulah, nambahnya cuman segitu. Misalkan nambahnya cuman segitu. Ya kan, ini tak contohkan, ini cuman punyanya PE apa BWK. Nah, tingginya segini. Ini ya agak panjang sedikit lah nafasnya. Cuman kalau buat harian mungkin model segini cukup. Ini dipaske masangnya. Kalau rata-rata kalau produk harian itu, produk umum itu, jadi melengkungnya ini sama melengkungnya yang ini itu nggak ketemu sama yang di sini, ya kan, dia nggak ketemu. Apalagi kalau udah dicoak seperti ini, makanya ada penambahan lem seperti ini, seperti karburator ini, dalamnya kasih lem, sampai luarnya juga ini dibentuk lagi. Nah, di sininya ini dibentuk lagi, baru dibubut. Kalau mau bagus seperti itu, kalau cuman mau asal pasang aja, yang penting rodo wangun sidik, terus ono rubai sidik, ya apa-apa langsung dipasang. Nah, terus selanjutnya kalau yang produk SPR ini agak
agak pendek. Makanya ini kalau dipasang ini kurang nyambung. Nyerot udut. Ini kurang nyambung. Jadi melengkungnya ini sama dalamannya ini nggak ketemu. Ono karbu PE ora? Terus ono. Bentar, ngambil contoh karbu PE. Nah, ini untuk contoh yang Eriking dulu. Kalau yang ini yang khusus Eriking, ini buatan sendiri. Ini buatan sendiri. Ini memang sengaja dibuat cekungnya ini, tirusnya ini mengikuti kontur dari karbu asli Eriking. Itu. Ini HP-nya ra fokus-fokus ini. Nah, misal dipasang, dicontohkan. Agak seret, guys. Wes mak cetok. Ini jadi kalau karbu Eriking, saya tak ngureke flash. Nah, kalau untuk karbu Eriking ini sendiri, ini yang buatan sini sendiri, ya ora gaweanku, maksudnya gawean koncone, gawean tukang remere. Itu ini udah dipaskan masuknya sini. Nah, ini udah mulai lurus. Iki aku ra iklan lho iki. Nek ada artuku ya sak karepmu. Ini aku menjelaske kok do takon velocity ngopo. Nah, ini jadi kalau di karbu asli daerah sini tinggal dikasih lem. Mirip seperti ini. Mirip seperti ini. Jadi bisa nyambung. Kesininya bisa nyambung. Bukanya ini bisa nyambung. Ini bukanya ini bisa nyambung. Ini bisa nyambung ke sana. Ini kalau sudah dilem, ya kan? Sudah dilem rata. Alangkah lebih bagusnya ini dibubut lagi, dibubut ditirus. Ini kan pasti ada sudutnya di sini. Nah, di sini pasti ada sudutnya kan. Nah, ini lebih bagus lagi ditirus. Jadi bisa ketemu ke sana itu seperti trompet. Nah, untuk seperti ini biasanya kalau saya velocity seperti ini kegunaannya untuk karbu-karbu liaran yang buat sekiloan. Karena kalau karbu yang buat sekiloan, contohnya ada di dalam. Biasanya kan dia remernya sampai 33. Sini penuh lem. Daerah sini penuh lem, sini lem, terus sini di shock, sini lem-lemnya banyak, skepnya pakai ukuran 29,5, sedangkan venturinya ini ke atasnya ini bisa sampai 34, rata-rata ya 33-an lah. Nah, itu nanti sebelah sini sampai tipis. Ini kan di shock. Jadi kalau biasanya ukurannya kalau sudah jadi itu daerah belakang sini itu diameternya besarnya bisa sama kayak ini. Jadi yang sini itu bisa 34 apa 33 tuh plong ke sana. Kalau ini kan buat karbunya ini kan karbu road race, jadi skepnya masih skep standar, cuman ngecilin cutway-nya ini aja. Semakin kecil cutway motornya semakin kuat. Ini jadi penjelasan tentang velocity-nya mungkin seperti ini. Kalau mau nyoba di motor harian Eriking misal, itu coba pakai karet filter aslinya. Ini bisa pakai karet filter aslinya. Jadi karet antara karburator sama box filter itu kan bentuknya mirip-mirip kayak velocity seperti ini. Nah, itu coba dipasang. Motor yang open filter yang nggak pakai karetnya, dirasakan tenaganya kayak gimana, terus nanti dipasangi karetnya. Yang dirasakan mungkin dari awal motornya pasti lebih basah yang pakai karetnya, velocity-nya. Nah, itu tinggal dicari spuyernya dan lain sebagainya. Kalau ketemu biasanya spuyernya itu lebih kecil daripada yang kosongan nggak pakai karet, nggak pakai velocity. Dan yang jelas kalau pakai velocity ini 4 tak pun katanya tengah ke atasnya dia lebih nyedot seperti itu. Terus ada juga penjelasan yang karbu tanpa velocity tapi malah karbunya itu sebelah sininya dipotong. Nah, karbu yang model-model karbu dipotong seperti itu karbunya lebih responsif lagi karena secara tidak langsung kan kalau karbu bawaan motor ada melengkungnya, misalkan sudah ada melengkungnya, misalkan ini kayak karbu PE ini.
Nah, ini karbu PE ini dari pabrik itu sudah langsung dia buka seperti velocity, cuman daerah sini itu ada lurusnya, ini masih ada lurusnya, terus baru dia ada radiusnya. Ini yang dinamakan radius bawaan. Kalau di Air-King ini kan udah tak coak-coak, ini daerah sini kan udah tak coak-coak. Kalau ini contohnya yang di PE itu, kalau ininya dipotong semakin pendek ininya, semakin pendek ininya. Di karbu apa aja, Fish Air, Air-King, biasanya kalau yang buat road race zaman dulu juga ada metode seperti itu. Otomatis kan dia langsung membuka trompetnya, itu semakin megar lah, itu motornya lebih responsif. Nah, biasanya spek-spek seperti itu untuk motor-motor yang butuh bawahnya lebih kuat, misalkan seperti Yamaha Fish Air, ya stroke-stroke agak panjang lah gitu. Terus ini untuk velocity yang ini tadi dicontohkan di, nah ini karbu PE ini ya. Jadi ini masih belum ketemu. Alangkah lebih baiknya ini kan nggak ketemu, melengkungnya sini, melengkung sini, ini ada lurus sedikit, terus ini baru buka. Nah, kalau dari sini kelihatan. Nah, yang dimaksud ke tukang bubut tadi ngepaske dari sini. Nah, ini biar nggak nabrak ini melengkungnya ini disambung sama melengkungnya sana. Jadi dari sana dibubut ditarik ke sini. Tapi ini catatan loh ya, ini dikencangin dulu. Kencangin apa dilemati. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, mirip-mirip karbu yang buat road race. Tapi kalau buat road race segini ya kegedean. Biasanya cuma segini. Nah, ini yang buat road race segini. Yang buat liaran segini. Ya kan? Tapi lebih panjang. Nah, lebih panjang. Soalnya dia butuh nafasnya lebih panjang. Seperti itu. Ya, ini untuk penjelasan tentang pervelocity-an duniawi. Nah, sekarang kembali lagi tentang masalah kopling. Tentang masalah kopling. Ini geser dono. Kemarin yang tanya, Mas, tentang koplingnya itu gimana? Nah, ini kalau koplingnya, baknya ini, komplitannya itu ada talinya. Mungkin kalau komplitan-komplitan ini udah banyak yang review. Tapi yang utama bukan di situ. Ini belum tak buka ya. Jadi itu bak koplingnya bawaannya seperti ini. Nah, terus cara pasangnya gimana, Mas, tentang lakernya yang kemarin? Ya tak contoh ke. Disuwek. Bak kopling kanan sing kenyuk-kenyuk. Ulah Mas, suweke liwat kene. Nah. Yes. Yang kita ambil stutnya ini, stut ke bawah. Tarikannya ini sama ini stut penariknya itu. Nah, itu caranya itu gimana? Nah, yang dimaksud kemarin itu tentang sing nahan sing di, Mas. Yang nahan itu daerah sini. Kalau ini itu nggak pakai laker, ininya nggak pakai laker, itu yang nahan daerah sini, Makanya ini yang tergerus di sini, makanya rasanya itu seret. Nah, rasanya itu seret. Ini penahannya kalau yang bawah ini nggak pakai laker. yang nahan ini pas waktu narik. Iya. Ini kan kelihatan coakannya itu agak ke bawah. Nah, ini loh. Ini agak ke bawah. Ini. Tapi kalau pakai laker dia agak ke atas. Ini. Jadi yang marai boros tute itu ini. Yang marai melendek itu ini. Jadi dia nggak ketemu. Misalkan ini dipaksa masuk, ya bisa masuk. Nah, ini. Tapi dia nariknya nggak bisa bagus. Nah, nariknya nggak bisa bagus. Ini. Nah, sewaktu ini ditarik seperti ini kan misalkan ini udah pas di tengah. Ini sewaktu ditarik seperti ini, di sini nggak ada penahan lakernya. Tak golek lakernya sih.
Dia nggak ada lakernya ini, yang di sini ini nggak ada lakernya ini. Ini otomatis yang nahan ini, yang nahan tuasnya yang ke bawah ini, biar kuat untuk narik stutnya ini, itu daerah sini. Ini daerah sini sama ini kekuatannya di situ. Kalau ini nggak begitu berpengaruh. Kalau sini misalkan kalau sini udah kenceng ya, soalnya kan udah terjepit sama seal. Kalau daerah sini ini bisa ditarik, itu ikut dia. Nah itu loh, kelihatan kan. Nah ini loh, nah bisa goyang kiri kanan itu loh. Nah itu makanya yang umum dipasang itu ini, yang wajib dipasang ini posisinya di sebelah sini. Ini kita kayak gini. Nah, kalau dipasangin, nah ini kan licin ini, licin. Jadi kekuatannya di sini, di ujung sini, di sini, bukan di sini, bukan di rumahnya ini, bukan di rumahnya ini, bukan. Nah, kalau udah dipasangin seperti ini, insya Allah koplingnya so kenyuk-kenyuk. Cara pasangnya gimana? Cara pasangnya ini dimasukin dulu dari sini, ya kan? Dimasukin, terus ini masukin ke sini. Biar ini nggak lepas, dikasih paslin dulu. Tak boleh ke paslin. Wes ana pasline. Tancep kayak gini iki. Set. Buat melumasin. Nah, kayak gini, taruh bawah, taruh samping-sampingnya, ya kan. Ini terus dimasukin dari atas. Ini ikut di sini ya, tak masukin dari atas. Ram lebu. Gitu. Terus ditutuk, dipukul dari sini, dari ujungnya sini, dari asnya ini dipukul. Cek prosesnya untuk piye iki? Sum, tutokno sum. Biar ditutuk sama Mas Andri. Cakul. Terus diputar sih. Dipaske bolongannya. Kurang lebih cilik. Wis mentok. Tuh pasangnya seperti itu. Nah jadi udah tahu kan cara masangnya. Kalau misalkan pemasangannya nggak dikasih laker, yaitu tadi gandul, coba diputar iki. Puterannya mau? Ayo. Rata seret kan urung mapan. Diputar ngiwa. Nah, itu jadi pas tengah. Orang gandul, nggak gandul seperti tadi. Wes, mungkin keterangannya seperti ini. Nek misalkan ini masih ada seretnya, nek misalkan dipasang lakernya kok ini ada seretnya, itu dilepas ininya, dilepas tutnya tadi, terus yang bagian bawah yang ikut masuk ke laker tadi diamplas. Wes, mungkin kontennya cek-cekin ngono kuwi. Lanjut konten besok lagi, mbuh apa kontennya ngono kuwi sik. Ki malah hujan barang wis sore. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.